날 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요 알아버린 너의 나를 멈춰서 있지만 그대 향해 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Chan, nomor induk mahasiswa 20105579. Program studi S1 Manajemen, kelas sore B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, implementasi komputer pada mahasiswa di saat COVID-19. Kedua, budaya dan teknologi. Ketiga, kesalahan terhadap kekayaan intelektual dalam penggunaan teknologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang implementasi komputer pada mahasiswa di saat COVID-19. Dunia tengah dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu virus yang bernama corona, atau sering dikenal dengan atau disebut istilah COVID-19 atau coronavirus disease. Dan virus ini mulai berkembang di negara Cina, tepatnya di Wuhan. Virus corona ini diketahui sejak tahun 2019. Penyebab virus corona menjadi penyebab angka kematian yang paling tinggi. Di setiap negara, sudah banyak meninggal dunia dikarenakan wabah virus corona ini. Ada beberapa gejala virus corona, yaitu pertama, memiliki suhu tubuh yang tinggi atau demam. Kedua, batuk kering dan tidak berdahak. Ketiga, nafas pendek atau kesulitan bernafas. Namun dengan begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tetapi tanpa disadari, ternyata terkena virus corona ini. Maka dari itu, kita harus selalu waspada dan tetap menjaga dan memperhatikan kesehatan pada tubuh kita. Selanjutnya, bagaimana mencegah virus corona agar tidak masuk ke dalam tubuh kita? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona agar tidak masuk ke tubuh kita, yaitu pertama, rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan sesudah makan, dan setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau kita bepergian ke tempat umum, seperti misalnya di halte, di bus, dan di tempat lainnya yang ramai orangnya. Ketiga, tutup hidung dan mulut jika bersin dengan menggunakan tisu atau dengan lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang batuk, flu, atau demam. Kelima, selalu memakan makanan yang sehat, terutama makanan yang bergizi, dan benar-benar masak dengan sempurna. Karena virus corona ini dapat masuk ke dalam makanan jika tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kemungkinan kita terkena virus corona jadi semakin kecil. Sekaligus, kita bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Berikut saya akan menjelaskan tentang solusi belajar berbasis teknologi. Dengan adanya penyebaran virus corona ini, menyebabkan sistem pendidikan berubah menjadi sistem pembelajaran online atau yang sering disebut dengan daring atau dalam jaringan. Dengan adanya sistem pembelajaran online atau daring ini, yang dibantu oleh kecanggihan teknologi dan perkembangan teknologi. Sebuah solusi belajar berbasis teknologi harus bisa menghadirkan sekaligus menguasai interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan sistem daring, supaya proses pembelajarannya tetap berlangsung seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun pengertian teknologi daring
yaitu teknologi daring merupakan sebuah perkembangan teknologi yang sangat membantu kita para mahasiswa dan dosen dalam berkomunikasi. Teknologi daring ini merupakan sebuah komunikasi yang melibatkan banyak orang atau hanya 2 orang saja. Komputer telah lama berkembang di masyarakat, bermula dari komputer yang berukuran puluhan meter kubik seberat beberapa puluh pon yang membangkitkan panas dalam jumlah besar, sampai kepada komputer yang berukuran kecil, yang dapat dipindahkan dengan mudah oleh pemakainya tanpa harus bersusah payah. Komputer tidak jauh berbeda dengan produk teknologi lainnya, yaitu terdapat kereta api, mobil, dan televisi. Yang membedakannya adalah kemampuan untuk dapat diprogram guna melaksanakan berbagai macam tugas dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi. Komputer pada saat ini banyak digunakan di sekolah, di rumah, dan di kantor. Pada dasarnya, komputer digunakan sebagai alat bantu untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data atau informasi yang diperlukan. Teknologi daring juga membutuhkan perangkat pendukung, seperti komputer, smartphone, dan laptop. Alat bantu lainnya yang digunakan sebagai perantaran terutama harus terhubung dengan internet. Dalam masa pandemi COVID-19, memang terjadi banyak perubahan baik dari sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun sektor yang lain, terutama pendidikan. Peran teknologi juga terlibat dengan setiap kegiatan sehari-hari. Diskusi melalui seminar tentang tema revolusi industri 40 orang yang terkait dengan perguruan tinggi terhenti pada akhir tahun 2019. Di sisi lain, banyak industri melakukan PHK terhadap pekerja dan operasi industri berhenti total. Semua perguruan tinggi kenyataannya ditutup selama pandemi COVID-19. COVID tampaknya dapat dipandang suatu siklus sejarah yang bertahap membentuk dampak sosiologi terhadap semua sektor hidup, khususnya pengolahan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia maupun negara lain. Dalam pembelajaran tatap muka, interaksi mahasiswa biasanya dilakukan pada saat penyajian materi, tanggung jawab, dan diskusi klasikal. Alat yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran ini yaitu antara lain: yang pertama, Google Zoom, kedua, Google Classroom, ketiga, Google Meet, keempat, WhatsApp, dan sebagainya. Kehadiran teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Penerapan metode online learning atau e-learning menjadi suatu keniscayaan dan pilihan terbaik bagi dunia pendidikan saat ini dan merupakan sistem pembelajaran online untuk menjunjung aktivitas pembelajaran. E-learning merupakan segala aktivitas belajar yang menggunakan bantuan teknologi elektronik. Manfaat dari mempelajari teknologi informasi dan komunikasi bagi mahasiswa. Yang pertama, mempermudah mahasiswa dalam mengenal internet dan memanfaatkannya untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, dan kerabat dekatnya. Kedua, proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif,
jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar mahasiswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang budaya dan teknologi. Adapun pengertian budaya dan teknologi yaitu yang pertama, budaya. Budaya terbentuk dari banyak unsur rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa perkataan, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kedua, teknologi. Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan. Teknologi menyangkut cara atau teknik memproduksi, memakai serta memelihara segala peralatan dan penangkapan. Melalui teknologi manusia membangun masa depan kebudayaan dan kehidupan mereka. Perkembangan teknologi tidak saja ditentukan oleh nilai-nilai kebudayaan yang ada, tetapi ia justru dapat membentuk budaya-budaya yang baru, antara lain budaya media, budaya informasi, dan budaya virtual. Dalam relasi antara teknologi dan budaya, ada sebuah produk. Di satu pihak, untuk membutuhkan teknologi diperlukan semacam budaya teknologi. Budaya teknologi yaitu nilai-nilai budaya yang mendorong perkembangan teknologi, antara lain daya kreativitas, nasionalitas, mental produksi, dan berorientasi ke depan. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Pertumbuhan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan sosial budaya sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan sosial yang disebabkan oleh baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri manusia, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri manusia. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang kekayaan intelektual dalam penggunaan teknologi. Pengertian kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok cipta, hak paten, dan hak merek. Namun, jika dilihat lebih rinci, haki merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud. Hak atas kekayaan intelektual atau haki termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta. Hak atas kekayaan intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan sebagainya, yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual atau hak milik intelektual adalah pedanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights, yakni hak yang timbul dari hasil oleh pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses berguna untuk manusia. Penggunaan kerja cipta orang lain pada produk adalah salah satu kesalahan terhadap kekayaan intelektual dalam teknologi.
Hal ini pasti pernah kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, merusak karya orang lain. Pemegang hak cipta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 95 sampai 104. Langkah pemecahan masalah agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta yaitu: langkah pemecahan masalah yang pertama adalah tidak diperbolehkan menyalin karya orang lain tanpa dibuat sumbernya. Langkah pemecahan masalah yang kedua adalah jadilah seseorang yang bersikap jujur dan disiplin. Langkah pemecahan masalah ketiga adalah tidak boleh mengubah karya orang lain dengan sembarangan. Langkah pemecahan masalah keempat adalah lebih menghargai karya yang dibuat orang lain. Demikianlah presentasi singkat ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swallowed by my bed, I've been all about my head, wondering if I gotta try and pretend. 나도 잘 모르는 날 누가 알아주길 기대한